student Primary 1B. Sekarang kita akan belajar subtema 4 pembelajaran 5 dan 6 ya. Itu pembelajaran terakhir ya sebelum kita menghadapi ujian akhir tahun atau ujian akhir semester. Oke, sekarang buka bukunya halaman 90. Di sana ada pembelajaran 5. Ayo mengamati. Coba kita lihat di situ ada gambar, ada 2 gambar ya. Kita baca dulu. Warga di sekitar rumah Nina sedang menjaga kebersihan lingkungan. Mereka melakukan kerja bakti setiap 1 minggu sekali. Dengan menjaga lingkungan, kita dapat terhindar dari bencana alam seperti banjir. Nah, di situ ada gambar ayah sedang bekerja sama atau bekerja bakti ya. Ayah meminta tolong kepada Nina dan Adi untuk membuang sampah. Kira-kira kalimat permintaan tolong yang benar itu apa ya? Kalimat permintaan tolong yang benar itu adalah misalkan ayahnya bilang kepada Nina dan Adi, Nina, ini contohnya. Nah, ayah bilang misalnya, Nina dan Adi tolong buang sampah. Nina dan Adi tolong buang sampah pada tempatnya atau pada tempat sampah boleh. Nah, ayah misalnya kalau misalnya kalimat tolong harus di depannya harus ada kata tolong ya. Jadi kalau misalnya tidak ada kata tolong berarti itu bukan permintaan tolong. Nah, gambar kedua ada ibu yang ibu meminta tolong Nina untuk memberikan kue kepada warga. Nah, ibu itu kalimat yang benar adalah seperti ini. Nina, tolong berikan atau bawakan kue ini kepada warga. Nah, kan ini harus ada kata tolong. Berarti kalau permintaan tolong harus ada kata tolong ya. Jadi kalau misalnya kalian ingin tutup pintu ya, nyuruh teman kalian, misalnya Adi tolong tutup pintu itu ya. Jadi jangan Adi tutup pintu, itu namanya tidak sopan. Jadi kalau kita ingin minta tolong, mintalah dengan sopan. Di depannya harus ada kata tolong. Lalu kita pindah ke halaman 91. Ibu Nina membuat minuman untuk warga yang ikut kerja bakti. Berikut minuman yang disiapkan Ibu Nina. Nah, di situ ada 3 minuman ya. Ada teh hangat, ada es jeruk, lalu ada air putih. Urutan minuman dari yang paling dingin yang mana? Ayo melakukan percobaan. Kalau misalnya ada teh hangat, es jeruk, dan air putih, kira-kira yang mana ya yang paling dingin? Yang paling dingin pasti itu es ya. Yang pertama itu pasti es jeruk. Kenapa? Karena dia ada esnya. Jadi setiap yang ada es pasti dingin. Yang kedua apa? Yang kedua itu air putih. Air putih karena air putih itu suhu ruangan ya. Lalu yang ketiga itu yang paling hangat itu ada teh hangat. Namanya saja teh hangat, pasti hangat ya. Teh hangat. Nah, ini urutan yang dari dingin ke hangat. Kalau yang dari hangat ke dingin, teh hangat, air putih, dan es jeruk itu urutannya ya. Nah, kalau misalnya kalian ingin mencoba percobaan, kalian siapkan saja air hangat, lalu air biasa, lalu air es. Nah, kira-kira yang mana yang paling dingin? Apakah air dingin, apakah air panas, ataukah batu es, air es, ataukah air biasa? Yang mana ya? Kalian bisa coba percobaan, tapi harus dibantu dengan orang yang lebih dewasa ya. Nah, sekarang ke halaman 93. Halaman 93, coba kalian di situ ada 4 gambar. Itu gambar bencana alam. Yang pertama itu gambar tanah longsor. Yang kedua itu gunung meletus. Yang ketiga banjir. Yang keempat itu puting beliung. Kalau tanah longsor itu banjir dan puting beliung biasanya itu diakibatkan pada musim penghujan
atau karena curah hujan itu hujannya terus-terus turun ya, jadi itu menyebabkan banjir, tanah longsor, dan puting beliung biasanya. Tapi kalau misalnya gunung meletus itu kejadian alam, kita nggak tahu kapan itu terjadi ya. Oke, sekarang kita ke halaman 94. Nah, di gambar itu ada yang menjelaskan tentang puting beliung. Kita akan baca. Hari ini turun hujan deras. Hujan deras disertai angin puting beliung. Angin puting beliung mengakibatkan banyak kerusakan. Beberapa rumah rusak, atapnya rusak terbawa angin. Banyak pohon yang tumbang. Bapak Kepala Desa pun mengumpulkan warga. Ia mengajak warga untuk bekerja sama memperbaiki desa. Bapak Kepala Desa berkata kepada masyarakat, Bapak dan Ibu sekalian, desa kita mengalami kerusakan akibat angin puting beliung. Mari kita perbaiki bersama-sama. Bapak-bapak tolong bekerja sama merapikan pohon-pohon yang tumbang. Setelah itu kita akan membantu memperbaiki rumah warga yang rusak. Ibu-ibu tolong sediakan makanan dan minuman untuk warga. Setelah berbagi tugas, warga pun bekerja sama memperbaiki desa. Nah, apapun yang terjadi akibat bencana alam itu akan merugikan manusia. Misalnya, kalau misalnya tanah longsor itu mengakibatkan rumah jadi rusak ya. Kalau misalnya gunung meletus itu juga akan mengakibatkan korban bencana. Bisa rumah rusak, bisa orang kehilangan rumahnya, kehilangan pekerjaannya ya. Banjir mengakibatkan rumah rusak, peralatan rumah juga rusak. Kalau angin puting beliung juga sama, atap-atapnya terbang semua, pohon jadi tumbang ya. Apapun yang terjadi karena bencana itu akan mengakibatkan kerugian bagi masyarakat ya. Nah, sekarang di halaman 93, warga masyarakat saling membantu korban bencana angin puting beliung. Kalau misalnya ada bencana alam, jika kita mempunyai kelebihan, misalnya kita kelebihan pakaian atau bahan-bahan pangan, kita bisa sumbangkan seperti yang ada pada gambar tersebut. Memberikan sumbangan berupa makanan dan pakaian, lalu menyumbangkan tenaga untuk memperbaiki rumah, merawat korban bencana alam yang terluka, mengumpulkan sumbangan untuk korban bencana alam. Misalkan kita tidak punya pakaian, tidak punya buku, tidak punya uang untuk disumbangkan, kita bisa sumbangkan tenaga dengan membantu mereka memperbaiki rumah atau memperbaiki jalan-jalan yang rusak atau pohon-pohon yang tumbang ya. Lalu di halaman 96. Nah, halaman 96 ini ada keluarga Nina dan Adi ya. Keluarga Nina ingin membantu korban bencana angin puting beliung. Mereka ingin menyumbangkan pakaian, selimut, buku. Nina dan Adi bekerja sama merapikan buku dan pakaian. Ayah dan ibu bekerja sama membungkuskan benda-benda yang akan disumbangkan. Ayo bermain peran tentang kerjasama. Nah, di situ ada gambar Nina dan Adi. Mereka mengumpulkan pakaian dan buku-buku untuk disumbangkan. Kata Nina, Kakak akan mengikatkan buku-buku ini jadi satu. Adi tolong rapikan pakaian itu ya. Baik Kak, Adi akan menumpuk pakaian ini menjadi satu. Lalu ayah berkata, Ibu tolong pegang kardusnya ya. Ayah akan mengikat kardusnya. Lalu ibu berkata, baik ya. Lalu ayah bilang pada Nina dan Adi, apakah Nina dan Adi nanti mau ikut memberikan sumbangan? Lalu Adi dan Nina menjawab, tentu saja. Kami akan ikut ya, katanya ya. Jadi mereka ini semangat untuk memberikan sumbangan. Ya, mereka memberikan sumbangan berupa pakaian dan buku atau selimut ya. Nah, di halaman 97 itu matematika. Setelah merapikan barang-barang sumbangan, Nina dan Adi beristirahat. Ibu menyiapkan es jeruk, air putih, dan kue yang masih hangat di meja. Es jeruk lebih dingin dari air putih lebih dingin dari kue. Jadi urutkan makanan yang paling dingin adalah es jeruk, air putih, dan kue. Nah, itu adalah urutan dari yang paling dingin ke yang paling hangat. Ibu membuat apa? Ibu membuat es jeruk ya, es jeruk. Lalu yang kedua itu air putih. Lalu yang ketiga itu apa? Kue. Nah, kue hangat.
biasanya urutannya es jeruk, air putih, dan kue hangat atau kue saja. Karena yang paling dingin itu pasti es ya, karena air putih itu suhu ruangan dan kue itu baru diangkat dari oven karena masih hangat. Kalau misalnya diurutkan dari yang paling hangat, berarti kue, air putih, dan es jeruk. Itu urutan-urutannya ya. Kalian juga bisa mengukur suhu dengan tangan kalian. Misalnya kalian ambil 3 baskom. Yang pertama kalian isi air hangat, yang kedua kalian isi air biasa, yang ketiga kalian isi air es. Nah, dari 3 baskom itu yang mana yang paling hangat? Urutkan. Kalian bisa urutkan dari yang paling hangat yang mana, lalu kalian bisa urutkan yang paling dingin yang mana ya. Seperti itu. Oke? Ya, teacher kira pembelajaran 5 dan 6 ini cukup sampai di sini. Nanti kita akan menghadapi ujian akhir semester. Jadi kalian harus semangat belajar dan teacher harap kalian semua bisa naik kelas ya. Oke, sampai ketemu di sekolah jika kita akan masuk di bulan Juli. Goodbye.